Nobita selesai menonton Doraemon. Dia teringat profil pribadi yang populer saat masih muda. Fatty Blue memiliki sesuatu yang lebih ajaib. Tidak peduli seberapa berlebihannya pengenalan diri itu, semua orang akan mempercayainya. Seorang siswa pindahan Sengji datang ke kelas Nobita hari itu. Setelah kelas, teman-teman sekelas datang untuk memperkenalkan diri. Senji merasa sulit untuk mengingat begitu banyak orang sekaligus. Jadi ia mengusulkan untuk bertukar profil pribadi dan membagikan profil tersebut kepada semua orang. Setelah sekolah, Nobita menyusun profil pribadi. Dia merasa bahwa setiap orang mempunyai keterampilan dan hobi khusus yang dapat mereka pamerkan. Tetapi dia merasa tidak berguna. Fatty Blue menyarankan agar Nobita tidak peduli dan memperkenalkan dirinya secara singkat saja. Nobita bertanya tentang kekuatan Fatty Blue. Fatty Blue menjelaskan bahwa ia bisa tidur siang kapan saja dan di mana saja, serta tidak patah semangat meskipun mendapat poin 0 berkali-kali. Ketika dia sedang berbicara, Nobita membujuknya ke sudut dan dia menjadi autis. Fatty Blue bergegas menghampiri Nobita untuk menghiburnya dan mengeluarkan sebuah berkas pribadi dengan penampilan palsu dari sakunya. Dia menjelaskan bahwa tidak peduli seberapa berlebihannya perkenalan diri yang ditulis dalam buku ini. Semua orang akan percaya apa yang ditulis, tetapi tidak akan ada perubahan dalam diri seseorang. Itu hanya memuaskan kesombongan. Nobita mengambil berkas itu dan mulai menulis dengan gembira. Pengantar yang ditulisnya terlalu dibesar-besarkan. Dia memiliki pikiran yang cepat dan berlari sangat cepat. Fatty Blue tidak dapat mendengarkan lagi. Nobita terus menulis bahwa dia tidak pernah kalah dalam pertarungan, yang merupakan kebohongan. Setelah selesai menulis, Fatty Blue buru-buru menyambarnya. Berpikir, Nobita terlalu membual. Saat itu, seseorang di lantai bawah memanggil Nobita. Nobita membuka jendela untuk memeriksa dan melihat penggemar yang tertarik dengan pikiran Nobita yang jernih, olahraganya yang serba bisa, dan pertarungannya yang terkuat. Nobita kehilangan minat pada teriakan gadis kecil penggemar itu. Fatty Blue memperingatkan bahwa tidak akan ada perubahan dalam diri Nobita. Ketika Nobita merasa bangga, Suneo memanggil dan mengundangnya ke rumahnya. Nobita ingin menolak, tetapi ketika mendengar bahwa murid pindahan Sako juga akan ada di sana, dia langsung setuju. Nobita dan Fatty Blue datang ke rumah Suneo. Suneo mengubah perilakunya yang biasa dan mulai memuji Nobita, merasa bangga berteman dengan orang yang sempurna. Nobita merasa sangat bangga. Fatty Blue menarik Nobita dan menyuruhnya untuk tidak terbawa suasana. Nobita memberitahu Fatty Blue bahwa semuanya baik-baik saja dan Saiko akan segera datang. Suneo melanjutkan bahwa Saiko akan meminta bantuan Nobita untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Saat itu, bel pintu berbunyi. Xiaofu pergi untuk membuka pintu dan Fatty Blue menyarankan agar mereka segera lari. Jika tidak, fakta bahwa mereka adalah siswa miskin akan terungkap. Big Bear dan Fatty Blue segera melarikan diri. Ketika Suneo dan yang lainnya kembali ke kamar, mereka mendapati Big Bear telah pergi. Big Bear dan Fatty Blue berlari keluar sambil membawa alat peraga, terengah-engah. Fatty Blue menyuruh Big Bear berhenti, mengatakan bahwa semua ini karena kesombongannya. Big Bear hendak berdebat ketika Fat Tiger datang dari belakang dan ingin menantang Big Bear untuk berduel. Karena semua orang mengatakan bahwa Big Bear adalah yang terbaik dalam pertarungan, Fat Tiger ingin membuktikan bahwa dialah yang terkuat. Nobita buru-buru lari, dikejar oleh Fat Tiger sampai ke istana. Dia berkata bahwa posisi terkuat dalam pertarungan akan diberikan kepadanya. Fat Tiger semakin geram, merasa bahwa Nobita telah mempermalukannya. Saat itu, Suneo dan teman-temannya lewat. Fatty Blue melihat situasinya tidak baik. Jadi dia mengeluarkan jubah transparan dari sakunya dan bersiap menyelamatkan Nobita. Bermain dengan Fatty juga merupakan hal yang baik, karena ia memblokir pukulan Fat Tiger untuk Nobita. Akhirnya, Fat Tiger mengaku kalah. Tetapi Nobita tetap pamer kepada Sang Putra Suci dengan bangganya. Sang Putra Suci berkata bahwa ia membenci orang yang menindas yang lemah. Nobita merasa lega. Dan saat tiba di rumah, dia merobek berkas pribadinya yang berlebihan. Keesokan harinya, ketika sekolah usai, semua orang menyerahkan berkas pribadi mereka dan saling bertanya apakah Nobita sudah menyerahkannya. Fat Tiger dan Suneo menertawakan Nobita yang tidak berguna. Pada malam harinya, teman-teman bermain di taman bermain. Nobita adalah satu-satunya yang bermain catwalk di kelas. Saat itu, Sengji datang dan mengatakan
bahwa neneknya juga suka berjalan di atas catwalk. Jadi dia memainkannya bersama Nobita. Mereka bercenang-senang sekali. Kemudian, Senchi pindah ke sekolah lain. Nobita memberitahu Fatty Blue bahwa dia dan Shenji telah menjadi teman baik. Saku Fatty Blue menghilang. Dia bukan lagi rakun yang maha kuasa. Ternyata pada hari ini, Suneo membawa Mantemonia ke sebuah pulau untuk memancing. Suneo memamerkan kekayaannya dan mengatakan bahwa dia telah memesan seluruh situs. Air di sini sangat jernih. Nobita mendesah bahwa pecundang seperti dia bisa menangkap ikan di sini, yang membuat Suneo menertawakannya. Nobita protes keras dan hampir terjatuh ke dalam air bersama Fatty Blue. Suneo memberitahu mereka agar berhati-hati, terutama Fatty Blue. Lalu ia berkata bahwa di daerah laut tersebut ada sejenis ikan aneh yang diberi nama ikan sea overlord. Fatty Blue dan Nobita sangat ketakutan hingga mereka gemetar. Suneo terus berbicara, terutama suka memakan rakun. Fat Tiger menertawakannya, sedangkan Fatty Blue marah dan melompat. Tidak seorang pun memperhatikan ikan yang berenang di bawah perahu. Setelah itu, Suneo, Fat Tiger, dan Nobita mengadakan kompetisi memancing. Nobita bahkan tidak bisa memasang umpan dengan benar. Suneo meminta Nobita untuk mencoba mengganti umpannya menjadi Fatty Blue. Mungkin dia bisa menangkap penguasa laut. Nobita sangat buruk dalam segala hal dan memiliki sifat pemarah. Fatty Blue ada di samping, membuat api bersama. Zekah? Pucau bukanlah rakun atau ikan. Pada saat ini, sebuah ekspres ruang waktu dikirimkan kepada Fatty Blue, yang secara khusus mempersiapkan sarung tangan memancing untuk saat ini. Bahkan tanpa menggantung umpan, sarung tangan ini tetap bisa mencari ikan. Ini disiapkan khusus untuk Nobita. Shizuka melihat ada banyak alat peraga di kereta ekspres itu. Fatty Blue mengatakan bahwa ini adalah produk uji coba untuk promosi. Kemudian dia akan menemui Nobita untuk memberinya artefak memancing. Inilah pengalaman menyedihkan yang dialami Fat Tiger. Ternyata dia tidak dapat menangkap seekor ikan pun. Fat Tiger tiba-tiba melihat alat peraga di tangan Shizuka dan mengira itu adalah perahu pisang. Fatty Blue menemukan Nobita dan terkejut. Fatty Blue sudah terbiasa dengan hal itu. Suneo telah menangkap seekor ikan. Nobita masih merasa jijik saat melihat sarung tangan pancing itu, sambil berpikir itu curang. Fatty Blue memberitahu Nobita untuk tidak terlalu peduli. Tujuan mereka adalah menangkap burung osprey besar. Suneo sebenarnya memanggilnya kucing rakun. Nobita mengetahui bahwa Fatty Blue menyimpan dendam. Lalu Fat Tiger menaiki apa yang dikiranya perahu pisang untuk bermain di laut. Nobita dan teman-temannya mulai memancing. Sarung tangan pancing menemukan target dan memegangnya erat-erat. Tetapi Nobita tidak berguna dan hampir ditarik ke laut oleh ikan. Fatty Blue membantu mereka. Pada akhirnya, mereka berdua tidak memiliki kekuatan untuk menangkap ikan dan tertarik ke laut. Nobita dan Fatty Blue ada di dalam air. Fat Tiger masih bernyanyi santai di atas perahu. Tiba-tiba permukaan laut bergelombang. Ternyata si Overlord muncul dan memakan ikan Big Bear. Kekuatan si Overlord mengangkat Big Bear dan Fatty Blue keluar dari laut dan menghantam perahu pisang milik Fat Tiger, lalu terjadilah ledakan. Fatty Blue terdampar di pantai. Seorang lelaki tua lewat dan membawanya pergi. Saat Fatty Blue terbangun, dia sudah berada di rak api. Ternyata, lelaki tua itu mengira Fatty Blue adalah seekor musang dan ingin menjadikannya makanan. Pada saat ini, Big Bear muncul dan menyelamatkan Fatty Blue. Orang tua itu bertanya dari mana mereka berasal. Fatty Blue merasa bahwa lelaki tua di depannya itu mencurigakan. Big Bear mengatakan mereka berasal dari Tokyo. Orang tua itu berkata bahwa dia belum pernah mendengarnya. Fatty Blue menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya padanya tahun berapa saat itu. Setelah lelaki tua itu menjawab, Fatty Blue mengerti bahwa mereka memang telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Big Bear masih bingung. Fatty Blue menjelaskan bahwa tadi di laut, mereka dan Fat Tiger sedang duduk di atas sesuatu seperti perahu kecil dan bertabrakan. Sebenarnya itu adalah terowongan waktu. Big Bear masih memikirkan apa yang harus dilakukan. Fatty Blue merogoh sakunya untuk mengeluarkan alat peraga, tetapi mendapati sakunya kosong. Dia panik dan keduanya terjebak di sini. Keduanya saling menyalahkan dan bertengkar. Pada
Saat ini, kakek tua itu ingin memasak untuk mereka dan mengira bahwa Big Bear dan Fatty Blue sedang kesal karena mereka lapar. Suhu turun tiba-tiba. Nobita merasa kedinginan. Dewi Shizuka, Fat Tiger dan Xiaofu pergi mencari Nobita untuk bermain. Nobita terlambat keluar. Nobita membungkus dirinya dengan mantel katun tebal. Teman-temannya hampir tidak mengenalinya. Semua orang menertawakan Nobita karena berpakaian sangat tebal dan membawa kompres panas. Xiaofu berkata, "Lihat, aku hanya mengenakan kemeja." Fat Tiger berkata, "Lihat, aku tidak memakai apapun." Si harimau gendut dan Xiaofu menertawakan Nobita. Dewi Shizuka pun berpesan pada Nobita agar tidak memaksakan diri. Nobita pun pulang sambil menangis mencari Fatty Blue, dan ternyata Fatty Blue juga terbungkus selimut tebal di rumah. Nobita menceritakan kejadian itu kepada Fatty Blue. Fatty Blue marah dan bangkit dari selimut. Dia mengeluarkan sebotol krim inversi dari tasnya dan meminta Nobita untuk mengoleskannya ke wajahnya. Setelah Nobita menggunakannya, uap keluar dari wajahnya. Fatty Blue meminta Nobita untuk mencoba pemanas lagi. Ternyata pemanasnya sangat dingin. Nobita mengira ia telah memasuki lemari es. Nobita segera menyalakan pemanas untuk menghangatkan dirinya, tetapi masih dingin. Fatty Blue berbicara kepada Nobita. Dia akan membalikkan persepsi. Nobita berkata, "Jadi begitulah adanya. Kalau begitu Fatty Blue, kau juga harus mengoleskannya." Setelah mengoleskannya, uap keluar dari wajah Fatty Blue. Nobita dan Fatty Blue membuka semua jendela di rumah dan melepaskan mantel mereka. Mereka pergi keluar untuk makan malam. Setelah menggigit mie udon panas, mereka membiarkan diri mereka kedinginan. Big Bear keluar bersama Fatty Blue dalam pakaian renangnya, sambil berkata bahwa saat itu musim hangat dan tidak peduli dengan tatapan orang-orang yang lewat. Big Bear dan Fatty Blue menemukan teman main mereka dan memamerkan kekuatan mereka kepada mereka. Keinginan kuat mereka untuk menang membuat Fat Tiger dan Suneo saling melepas baju. Akibatnya, Fat Tiger dan Suneo menggigil, tetapi tetap mengatakan bahwa mereka tidak kedinginan sama sekali. Jadi Big Bear, Fat Tiger, dan Suneo berkompetisi. Suneo tidak tahan setelah menggigit semangka. Fat Tiger berkata, "Aku ingin makan es krim dan memakannya dalam satu gigitan." Mereka berdua tidak tahan lagi. Jadi mereka buru-buru mengenakan kemeja mereka. Nobita masih makan semangka dengan bangga. Dewi Shizuka tidak mengerti dan bertanya pada Nobita, mengapa dia tiba-tiba tidak takut dingin. Nobita dengan bangga mengatakan bahwa itu semua karena ia rutin berolahraga dan tidak pilih-pilih makanan. Tiba-tiba salju mulai turun. Ketika butiran salju jatuh pada Nobita dan Fatty Blue, mereka menjadi sangat tersiram air panas hingga mereka menari dan berteriak bahwa mereka akan tersiram air panas. Teman-temannya tidak begitu mengerti. Dewi Shizuka berkata, "Lalu, jika kita menuangkan air pada mereka, apakah mereka akan merasa lebih baik?" Lalu Suneo dan Fat Tiger menuangkan seember air ke atas mereka. Akibatnya, Big Bear dan Fatty Blue merasa cuaca semakin panas dan menyalahkan Fat Tiger dan Suneo. Suneo mengatakan bahwa ini adalah air dingin. Dewi Shizuka juga merasa aneh. Big Bear dan Fatty Blue segera berlari ke pipa air. Mereka masih berdiskusi tentang cara pulang. Big Bear berkata, "Ayo pulang." Fatty Blue berkata, "Saat ini sedang turun salju. Bagi kita berdua, suhu di lautan api masih terus menurun. Jika mereka tidak memikirkan solusinya, tempat ini akan sepanas sauna." Tiba-tiba, mereka melihat sebuah jembatan tinggi dan sebuah meja. Maka Fatty Blue melangkah ke jembatan tinggi itu, dan Big Bear memegangi meja. Pulang selangkah demi selangkah dengan susah payah. Big Bear mengejek kepiawaian Fatty Blue dalam melangkah di jembatan tinggi itu, dan Fatty Blue memperlihatkan kepiawaiannya yang luar biasa. Akibatnya, mereka mendarat di jembatan dan jatuh karena terkejut. Untungnya, meja itu mampu menahan salju yang membakar itu, sehingga mereka dengan susah payah meluncur pulang di atas meja. Ketika mereka sampai rumah, mereka ingin mandi air hangat, tetapi mereka lupa membalikan krimnya dan membeku menjadi es. Sepupu Jifu membeli mobil sport super, edisi terbatas, dan mengatakan bahwa mobil ini dibatasi hanya 50 unit di seluruh dunia. Teman-teman Suneo pamer padanya, penuh dengan rasa iri. Sepupu Jifu bertanya
Apakah dia ingin mengajak mereka jalan-jalan? Teman-temannya sangat senang. Sepupu Jifu meminta Dewi Shizuka untuk naik mobil terlebih dahulu, dan kemudian berkata bahwa mobil ini hanya memiliki 4 kursi. Bisa dibayangkan, kalau Nobita yang malang itu pasti tidak akan bisa mengalaminya. Nobita berkata bahwa dia tidak akan pergi jika tidak mau dan ingin pulang untuk membaca komik. Setelah pulang ke rumah, dia ingat ibunya telah membuang komik itu. Nobita pergi mencari Fatty Blue untuk menonton TV. Fatty Blue sedang makan kue dan menonton TV. Saat dia sedang menonton, TV-nya tiba-tiba rusak. Nobita marah saat itu, meninju dan menendang TV tersebut. Fatty Blue bertanya, apa yang terjadi? Nobita berkata bahwa dia tidak bisa membaca komik tanpa mobil sport, dan sekarang dia bahkan tidak bisa menonton TV. Mengapa peruntungannya begitu buruk hari ini? Fatty Blue mengatakan bahwa itu tidak seburuk itu. Lalu dia mengeluarkan pengeras suara hipnotis mati dari tas harta karunnya. Benda mati, apapun dapat dihipnotis dengan ini. Nobita tidak percaya bahwa benda mati dapat dihipnotis. Jadi, Fatty Blue menunjukkannya kepada Nobita di depan cermin. Fatty Blue memegang pengeras suara dan berkata pada cermin, "Kamu adalah TV." Cermin itu langsung menayangkan tayangan di layar TV. Nobita berkata kepada buku biasa, "Kamu adalah buku komik." Dan seketika itu juga, dia benar-benar berubah menjadi komik. Dia berkata pada meja itu, "Kamu adalah piano." Dan meja itu benar-benar berubah menjadi piano. Mereka mengimprovisasi sebuah lagu. Setelah improvisasi, Fatty Blue berkata kepada penyedot debu, "Kamu adalah mobil super." Dan penyedot debu itu benar-benar berubah menjadi mobil super. Jadi, Fatty Blue mengajak Nobita jalan-jalan. Fatty Blue bertanya pada Nobita, apakah dia cukup? Baik, Nobita masih belum puas. Dia mengeluh kepada Fatty Blue, tetapi ini bukan mobil super sungguhan. Fatty Blue berkata bahwa ia dapat berlari dengan kecepatan 300 km per jam. Dia menunjukkan kepada Nobita kinerja penyedot debu. Fatty Blue juga mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak mengemudi terlalu cepat. Di kota, Nobita melihat orang-orang yang lewat menatapnya dengan rasa iri. Sepupu Jifu masih memamerkan mobil super edisi terbatas miliknya. Pada saat ini, Nobita dan Fatty Blue berhasil menyusul. Fatty Blue menggunakan pengeras suara untuk menunjuk ke jalan dan berkata, "Anda adalah lintasan balap melingkar." Jalanan itu langsung menjadi lintasan balap. Kedua mobil super itu saling beradu kecepatan. Kedua belah pihak tidak mau kalah dan menggunakan keterampilan terbaiknya. Fatty Blue mengubah tenaga mobil super penyedot debu ke gigi maksimum. Sepupu Jifu juga menggunakan akselerasi nitrogen dan dengan mudah melampaui Fatty Blue. Nobita melihat bahwa situasinya tidak baik dan menggunakan pengeras suara hipnotis senyap. Tepat saat sepupu Jifu merasa puas, mobilnya tiba-tiba berhenti dan sekelompok orang menumpuk sampah di mobil super milik sepupu Jifu. Fatty Blue kemudian menyadari bahwa dia menghipnotisnya agar masuk ke truk sampah. Ketika Nobita dan Suneo pulang ke rumah sepulang sekolah, Suneo tampak sedih. Nobita bertanya, apa yang terjadi? Suneo mengatakan dia akan memberinya komik yang dia pinjamkan sebelumnya. Nobita merasa senang mendengarnya. Suneo melanjutkan bahwa hari-hari membaca komik dengan santai tidak akan pernah datang lagi. Nobita terus menanyakan alasannya. Suneo tiba-tiba berteriak bahwa ada hantu. Nobita mengatakan, itu tidak mungkin. Suneo mengingat masa lalu yang tak tertahankan. Saat Fat Tiger sedang berlatih bernyanyi di rumah, ibu Fat Tiger mengatakan bahwa Fat Tiger melolong seperti hantu. Suneo tidak bisa menahan tawa. Agar tidak dipukuli, Suneo berbohong kepada Fat Tiger dengan mata terbuka, mengatakan bahwa mereka tidak mengerti betapa indahnya suara Fat Tiger. Fat Tiger memeluk Suneo dengan gembira. Dan Nobita terus bertanya. Suneo mengatakan bahwa Fat Tiger pergi ke kamarnya untuk berlatih bernyanyi setiap hari. Nobita tidak percaya bahwa Suneo harus menanggung suara surgawi Fat Tiger setiap hari. Suneo terjatuh ke tanah dan menangis dengan sedihnya. Tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahu Suneo. Suneo menoleh ke belakang dengan ngeri. Fat Tiger bertanya, apa yang salah dengannya? Dan apakah sesuatu yang menyedihkan telah terjadi? Fat Tiger ingin menyembuhkan Suneo dengan nyanyiannya. Begitu saja, Suneo diseret oleh Fat Tiger dan dipaksa menerima baptisan musik. Nobita melihat situasinya tidak baik, jadi dia bergegas pulang untuk mencari Fatty Blue.
Setelah mendengar ini, Fatty Blue berkeringat deras dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba seekor tikus melompat keluar dari lemari. Fatty Blue begitu ketakutan sehingga ia buru-buru mencari ke dalam tas harta karunnya dan mengambil sekotak kacang lalu melemparkannya ke arah tikus. Tikus itu tiba-tiba dikirim keluar rumah. Nobita penasaran bertanya pada Fatty Blue, "Apa ini?" Fatty Blue menjelaskan bahwa ini adalah kacang pemburu hantu dan apapun yang terkena kacang ini akan langsung dipindahkan keluar rumah. Nobita mengatakan, itu menakjubkan. Tiba-tiba, ibu Nobita datang dan ingin Nobita menjalankan tugas. Nobita ingin mencoba efek kacang pengejar hantu, jadi ia mengambil kacang dan melemparkannya ke ibunya. Tiba-tiba ibu Nobita diteleportasi keluar rumah. Nobita mengatakan, benda ini sungguh kuat. Fatty Blue berkata, "Mari kita gunakan ini untuk mengusir Fat Tiger." Jadi Nobita dan Fatty Blue datang ke pintu rumah Xiaofu. Fat Tiger sangat gembira ketika melihat Fatty Blue dan Nobita datang, karena dia memiliki 2 pendengar lagi. Jadi Fat Tiger memulai konser pribadinya. Konser itu memekakan telinga, dan Nobita, Fat Tiger, dan Suneo semuanya berlutut dan memohon belas kasihan. Fatty Blue menemukan saat yang tepat dan melemparkan kacang panjang ke arah Fat Tiger. Ruangan menjadi sunyi seketika. Fat Tiger dikirim keluar, dan orang-orang yang lewat menutup telinga mereka. Tepat ketika Nobita dan yang lainnya sedang merayakan, Fat Tiger datang kembali dan bertanya, "Kapan kamu lari keluar?" Fatty Blue berkata, "Mungkin kamu terlalu asyik bernyanyi." Dia begitu tenggelam di dalamnya, hingga tanpa sadar dia berlari keluar, sehingga Fat Tiger melanjutkan penampilannya. Kali ini, Nobita memanfaatkan kesempatan itu dan mengusir Fat Tiger dari rumah lagi. Kali ini, kurir yang lewat terkejut. Xiaofu berkata bahwa Fat Tiger pasti akan kembali. Jadi, biarkan aku mencobanya kali ini. Benar saja, Fat Tiger membuka pintu. Dan semua orang memuji Fat Tiger lagi. Fat Tiger melanjutkan nyanyiannya. Ketika Xiaofu hendak mengirim Fat Tiger keluar lagi, dia ditemukan oleh Fat Tiger. Hasilnya, kecengkongan itu tersebar ke seluruh dunia. Fat Tiger kemudian mengetahui kebenaran masalahnya. Xiaofu bahkan mengatakan, bukan seperti itu. Fatty Blue lah yang memintanya melakukan demikian. Fatty Blue mengatakan bahwa itu jelas permintaanmu. Fat Tiger bertekad menghajar mereka bertiga. Sehingga Fatty Blue melempar kacang, namun tidak ada satupun yang mengenai Fat Tiger. Sehingga mereka bertiga pun lari. Fat Tiger mengejar mereka ke dalam rumah. Tepat saat Fat Tiger hendak masuk, Fatty Blue berkata bahwa mereka dapat menggunakan kacang untuk mengirim diri mereka keluar. Jadi Fatty Blue menggunakan kacang untuk mengirim Suneo dan Big Bear keluar. Tepat saat dia hendak pergi, Fat Tiger datang ke dalam rumah. Fatty Blue begitu takut hingga tubuhnya gemetar. Fatty Blue berusaha berpikir cepat. Dia tahu bahwa jika mereka tidak segera menemukan cara untuk mengatasi Fat Tiger, mereka akan terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dengan cepat, dia merogoh tasnya dan mencari alat peraga lain yang mungkin bisa membantu. Nobita, yang masih ketakutan, berbisik padanya untuk segera melakukan sesuatu. Fatty Blue akhirnya menemukan sebuah alat yang tampak seperti peluit. Dia berharap peluit itu bisa memanggil bantuan. Fatty Blue meniup peluit itu dengan keras. Suara nyaringnya menggema di seluruh rumah. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata, itu adalah Shizuka yang datang untuk melihat apa yang terjadi. Melihat Fat Tiger yang tampak marah, Shizuka segera mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia bertanya kepada Nobita dan Fatty Blue tentang situasi tersebut. Nobita menjelaskan dengan cepat bahwa Fat Tiger sedang berusaha menyanyikan lagu-lagu yang sangat mengganggu dan mereka berusaha mengusirnya. Shizuka yang selalu memiliki cara untuk menenangkan situasi, menyarankan agar mereka semua duduk dan mendengarkan Fat Tiger bernyanyi. Dia percaya bahwa mungkin ada cara untuk membuat Fat Tiger berhenti tanpa harus mengusirnya secara kasar. Fat Tiger yang mendengar nama Shizuka langsung berhenti dan tersenyum. Dia sangat menyukai perhatian dari Shizuka dan merasa lebih percaya diri. Dia mulai bernyanyi lagi, tetapi kali ini dengan nada yang lebih lembut. Shizuka mengangguk dan memberikan pujian yang membuat Fat Tiger semakin bersemangat. Namun, Nobita dan Fatty Blue masih merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Fatty Blue kemudian mendapatkan ide. Dia mengusulkan untuk mengadakan kompetisi bernyanyi di antara mereka.
Setiap orang akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka, dan jika Fat Tiger bisa bernyanyi dengan baik, mereka akan memberinya pujian. Namun, jika tidak, mereka bisa memberinya saran untuk memperbaiki suaranya. Semua orang setuju dengan ide ini, termasuk Fat Tiger yang merasa tertantang. Kompetisi pun dimulai. Fat Tiger bernyanyi dengan penuh semangat, tetapi kali ini dia berusaha untuk tidak terlalu keras. Setelah itu, Shizuka mengambil giliran dan menyanyikan lagu yang lembut dan indah. Suaranya membuat semua orang terpesona, termasuk Fat Tiger. Nobita dan Fatty Blue juga ikut bernyanyi. Meskipun mereka tidak sebaik Shizuka, namun mereka semua bersenang-senang dan tertawa. Setelah semua orang bernyanyi, mereka memberikan umpan balik satu sama lain. Fat Tiger, yang awalnya merasa tertekan, mulai menyadari bahwa dia bisa belajar dari teman-temannya. Dia berterima kasih kepada mereka karena telah memberinya kesempatan untuk bernyanyi dan berjanji untuk berlatih lebih keras. Nobita dan Fatty Blue merasa lega karena situasi yang tegang telah berubah menjadi momen yang menyenangkan. Malam itu, mereka semua berkumpul di rumah Nobita untuk menonton film. Fatty Blue membawa beberapa camilan, dan mereka semua duduk bersama di ruang tamu. Film yang mereka pilih adalah film komedi yang membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Nobita merasa sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersama teman-temannya tanpa ada masalah. Setelah film selesai, mereka mulai berbicara tentang rencana untuk hari berikutnya. Fatty Blue mengusulkan untuk pergi ke taman bermain dan mencoba beberapa permainan baru. Semua orang setuju, dan mereka mulai merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Nobita merasa bersemangat dan tidak sabar untuk bertemu dengan Shengji lagi, yang telah menjadi teman baiknya. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul di taman bermain. Fatty Blue dan Nobita sangat antusias mencoba wahana baru. Mereka berlari ke arah ayunan dan mulai bermain. Suneo dan Fat Tiger juga ikut bergabung. Dan suasana menjadi sangat ceria. Shizuka duduk di bangku dan mengawasi mereka sambil tersenyum. Setelah beberapa saat bermain, mereka memutuskan untuk beristirahat dan makan siang. Fatty Blue mengeluarkan bekal yang telah disiapkannya. Dan mereka semua duduk bersama untuk menikmati makanan. Sambil makan, mereka berbagi cerita lucu dan pengalaman menarik yang mereka alami selama ini. Tawa dan kebahagiaan memenuhi udara. Setelah makan, mereka melanjutkan bermain. Fatty Blue dan Nobita mencoba permainan yang lebih menantang, seperti perosotan tinggi dan trampolin. Mereka berdua sangat bersemangat dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Suneo dan Fat Tiger, yang awalnya ragu, akhirnya ikut mencoba dan merasa senang. Setelah bermain seharian, mereka semua merasa lelah tetapi sangat bahagia. Fatty Blue mengusulkan untuk mengakhiri hari dengan bermain permainan papan di rumah Nobita. Semua setuju, dan mereka bergegas pulang. Setibanya di rumah, mereka menyiapkan permainan dan camilan. Nobita merasa senang melihat semua teman-temannya berkumpul. Saat permainan dimulai, suasana menjadi sangat seru. Mereka saling bersaing dan tertawa. Terutama ketika Fat Tiger berusaha keras tetapi selalu kalah. Shizuka memberikan dukungan kepada semua orang, membuat mereka merasa lebih bersemangat. Fatty Blue, yang biasanya ceria, kali ini sangat fokus untuk menang di tengah permainan. Tiba-tiba pintu terbuka dan Nenek Nobita masuk. Dia membawa kue yang baru dipanggang dan menawarkan kepada semua orang. Kue itu sangat lezat. Dan semua teman Nobita langsung melupakan permainan untuk mencicipi kue tersebut. Mereka semua memuji Nenek Nobita dan berterima kasih atas kue yang enak. Setelah menikmati kue, mereka kembali ke permainan. Fatty Blue merasa lebih berenergi setelah makan kue, dan dia mulai bermain dengan lebih baik. Nobita, yang merasa tertekan karena kalah, berusaha untuk tetap positif dan bersenang-senang. Mereka semua saling mendukung dan memberikan semangat. Ketika permainan hampir selesai, Fat Tiger tiba-tiba mendapatkan ide untuk membuat tantangan baru. Dia mengusulkan agar mereka bermain dengan aturan yang berbeda, di mana setiap orang harus melakukan aksi lucu setiap kali mereka kalah semua. Setuju, dan suasana menjadi semakin meriah. Fatty Blue, yang biasanya tidak suka melakukan hal-hal konyol, terpaksa mengikuti tantangan tersebut. Dia berusaha keras untuk tidak kalah, tetapi akhirnya dia juga harus melakukan aksi lucu. Semua orang tertawa melihatnya, dan Fatty Blue pun tidak bisa menahan tawa. Setelah beberapa putaran, mereka semua merasa sangat lelah tetapi bahagia. Nobita mengusulkan untuk menonton film lagi sebagai penutup malam. Mereka semua setuju
dan memilih film petualangan yang seru. Saat menonton, mereka saling berkomentar dan tertawa, membuat suasana semakin hangat. Ketika film berakhir, mereka semua merasa sangat puas dengan hari yang menyenangkan. Fatty Blue mengusulkan agar mereka melakukan hal ini lebih sering. Nobita setuju dan mulai merencanakan kegiatan untuk minggu depan. Mereka semua berjanji untuk tetap berkumpul dan bersenang-senang bersama. Keesokan harinya, saat di sekolah, Nobita dan teman-temannya berbicara tentang pengalaman mereka di taman bermain. Shengji, yang baru kembali dari sekolah lain, mendengarkan dengan antusias. Dia ingin bergabung dalam kegiatan mereka berikutnya. Nobita merasa senang bisa berbagi cerita dan mengajak Shinji untuk ikut serta. Di tengah pembicaraan, Suneo tiba-tiba muncul dengan ide untuk mengadakan piknik di taman. Semua setuju dan mulai merencanakan apa yang akan dibawa. Fatty Blue menawarkan untuk membawa makanan, sementara Shizuka menawarkan untuk membawa permainan. Mereka semua bersemangat dan tidak sabar untuk piknik. Hari piknik pun tiba. Mereka berkumpul di taman dengan membawa makanan dan permainan. Suasana sangat ceria, dan mereka mulai bermain berbagai permainan. Fatty Blue dan Nobita berlari-lari, sementara Suneo dan Fat Tiger bermain bola. Shizuka mengawasi semuanya dengan senyuman. Setelah bermain, mereka duduk bersama untuk menikmati makanan. Semua makanan yang dibawa sangat lezat, dan mereka saling berbagi, tawa, dan kebahagiaan memenuhi taman. Dan mereka merasa sangat bersyukur bisa menghabiskan waktu bersama. Nobita merasa bahwa persahabatan mereka semakin kuat. Saat matahari mulai terbenam, mereka memutuskan untuk mengakhiri hari dengan bermain permainan terakhir. Fatty Blue mengusulkan permainan petak umpet. Semua setuju dan mulai bermain dengan semangat. Nobita merasa sangat bahagia, menyadari bahwa hari-hari seperti ini adalah yang paling berharga dalam hidupnya. Setelah permainan petak umpet, mereka semua berkumpul di bawah pohon besar untuk beristirahat. Nobita mengeluarkan minuman dari tasnya dan membagikannya kepada semua teman-temannya. Suasana semakin hangat saat mereka berbagi cerita lucu tentang pengalaman masing-masing selama bermain. Fat Tiger, yang biasanya pendiam, mulai bercerita tentang kejadian konyol yang pernah dialaminya saat bersepeda. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Shizuka, yang selalu ceria, menambahkan cerita tentang kucing peliharaannya yang suka mencuri makanan. Cerita-cerita ini membuat mereka semakin akrab. Setelah beristirahat, Suneo mengusulkan untuk bermain permainan baru yang dia temukan di internet. Permainan itu melibatkan strategi dan kerjasama, dan semua orang merasa tertantang untuk mencobanya. Mereka membagi diri menjadi 2 tim dan mulai bermain dengan semangat tinggi. Permainan berlangsung seru, dengan banyak tawa dan teriakan. Fatty Blue, yang biasanya tidak terlalu suka permainan strategi, ternyata menunjukkan bakatnya dalam memimpin tim. Nobita merasa bangga melihat teman-temannya bekerja sama dengan baik. Mereka semua berusaha keras untuk memenangkan permainan. Ketika permainan hampir berakhir, mereka menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan sore. Nobita mengusulkan untuk mengambil foto bersama sebagai kenang-kenangan. Semua setuju, dan mereka berpose dengan berbagai gaya lucu. Shizuka mengambil foto dengan senyuman lebar, sementara Fat Tiger berusaha membuat wajah konyol. Setelah sesi foto, mereka memutuskan untuk bergelanjalan di sekitar taman. Mereka menikmati pemandangan indah dan berbicara tentang rencana masa depan. Nobita merasa beruntung memiliki teman yang selalu mendukungnya. Mereka semua sepakat untuk terus menjaga persahabatan ini. Saat berjalan, mereka menemukan sebuah kios yang menjual es krim. Semua langsung bersemangat dan memutuskan untuk membeli es krim sebagai penutup hari. Fatty Blue memilih rasa coklat, sementara Shizuka memilih rasa stroberi. Mereka semua menikmati es krim sambil berbincang-bincang. Setelah menikmati es krim, mereka kembali ke tempat berkumpul dan mulai merapikan barang-barang. Nobita merasa sedikit sedih karena hari yang menyenangkan ini akan segera berakhir. Namun, dia juga merasa bahagia karena bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan teman-temannya. Ketika mereka bersiap untuk pulang, Suneo mengusulkan untuk membuat grup chat agar bisa lebih mudah merencanakan kegiatan selanjutnya. Semua setuju dan mulai menambahkan nomor telepon mereka. Nobita merasa senang bisa tetap terhubung dengan teman-temannya, meskipun setelah hari ini, di perjalanan pulang, mereka saling berbagi pesan lucu di grup chat. Fatty Blue mengirimkan meme konyol yang membuat semua orang tertawa. Nobita merasa bahwa meskipun mereka sudah pulang, kebersamaan mereka tetap terasa melalui pesan-pesan tersebut.
Sesampainya di rumah, Nobita menceritakan semua pengalaman seru kepada ibunya. Ibunya tersenyum dan merasa senang melihat Nobita bahagia. Dia juga mengingatkan Nobita untuk selalu menjaga persahabatan dan menghargai waktu bersama teman-temannya. Keesokan harinya, saat di sekolah, mereka semua tidak sabar untuk bertemu dan berbagi cerita baru. Nobita merasa bersemangat untuk belajar dan berinteraksi dengan teman-temannya. Dia menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menciptakan kenangan indah di kelas. Mereka membahas tentang proyek kelompok yang akan datang. Nobita dan teman-temannya sepakat untuk bekerja sama dan saling membantu. Mereka merasa bahwa dengan kerja sama, mereka bisa mencapai hasil yang lebih baik. Fat Tiger berjanji untuk membawa ide kreatif untuk proyek tersebut saat istirahat. Mereka berkumpul di lapangan dan bermain bersama. Nobita merasa sangat bersyukur bisa memiliki Moonman yang selalu mendukungnya. Mereka semua berjanji untuk terus menjaga kebersamaan dan menciptakan lebih banyak kenangan indah di masa depan. Setelah istirahat, mereka kembali ke kelas dan mulai bekerja pada proyek kelompok. Nobita, Fatty Blue, Suneo, Shizuka, dan Fat Tiger membagi tugas dengan baik. Nobita bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, sementara Shizuka akan membuat presentasi. Fatty Blue menawarkan untuk membantu dengan desain visual, dan Suneo serta Fat Tiger akan mencari bahan-bahan yang diperlukan. Mereka sepakat untuk bertemu di rumah Nobita setelah sekolah untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nobita merasa bersemangat dan tidak sabar untuk mulai bekerja. Di dalam kelas, mereka mulai mendiskusikan ide-ide yang akan dimasukkan ke dalam proyek. Fat Tiger, yang biasanya tidak terlalu aktif, tiba-tiba mengeluarkan ide yang sangat kreatif tentang cara menyajikan informasi setelah sekolah. Mereka berkumpul di rumah Nobita. Fatty Blue membawa beberapa alat peraga dari tasnya untuk membantu mereka dalam presentasi. Nobita merasa terkesan dengan semua alat yang dibawa Fatty Blue. Mereka mulai bekerja dengan semangat, saling membantu dan memberikan masukan satu sama lain. Saat mereka bekerja, suasana menjadi sangat ceria. Mereka tertawa dan bercanda, membuat proses belajar menjadi menyenangkan. Shizuka, yang selalu berusaha menjaga suasana tetap positif, memberikan pujian kepada setiap orang ketika mereka menyelesaikan tugas. Ini membuat semua orang merasa lebih termotivasi. Setelah beberapa jam bekerja, mereka akhirnya menyelesaikan proyek mereka. Nobita merasa bangga dengan hasil kerja keras mereka. Mereka semua sepakat untuk melakukan presentasi di depan kelas keesokan harinya. Fatty Blue mengusulkan agar mereka berlatih terlebih dahulu, dan semua setuju. Malam itu, mereka berlatih presentasi di rumah Nobita. Nobita merasa sedikit gugup, tetapi teman-temannya memberinya semangat. Fatty Blue menunjukkan cara berbicara di depan umum dengan percaya diri. Mereka semua saling memberikan masukan untuk meningkatkan presentasi mereka. Keesokan harinya, mereka datang ke sekolah dengan semangat tinggi. Nobita merasa lebih percaya diri setelah berlatih bersama teman-temannya. Saat giliran mereka untuk presentasi tiba, mereka melangkah ke depan kelas dengan penuh keyakinan. Semua teman sekelas mereka memperhatikan dengan seksama. Presentasi berjalan lancar. Nobita dan teman-temannya menjelaskan proyek mereka dengan jelas dan menarik. Fat Tiger, yang sebelumnya merasa ragu, tampil sangat baik dan berhasil menarik perhatian kelas. Shizuka memberikan penjelasan yang sangat baik, dan Fatty Blue menambahkan elemen visual yang membuat presentasi semakin menarik. Setelah presentasi selesai, guru mereka memberikan pujian atas kerja keras dan kerjasama mereka. Nobita merasa sangat bangga dan bersyukur memiliki teman yang hebat. Mereka semua merayakan keberhasilan mereka dengan makan siang bersama di kantin. Di kantin, mereka berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama presentasi. Suneo mengusulkan untuk merayakan keberhasilan mereka dengan mengadakan piknik lagi di akhir pekan. Semua setuju dan mulai merencanakan detailnya. Nobita merasa sangat bersemangat untuk menghabiskan waktu bersama teman-temannya lagi. Malam itu, Nobita pulang ke rumah dengan senyuman lebar. Dia menceritakan kepada ibunya tentang keberhasilan presentasi mereka dan rencana piknik yang akan datang. Ibunya merasa bangga dan memberikan dukungan penuh. Nobita merasa beruntung memiliki keluarga dan teman yang selalu mendukungnya. Keesokan harinya, saat di sekolah, mereka mulai mempersiapkan piknik. Fatty Blue menawarkan untuk membawa makanan, sementara Shizuka akan membawa permainan. Suneo dan Fat Tiger berjanji untuk membawa minuman dan camilan. Nobita merasa senang melihat semua orang bersemangat.
Hari piknik pun tiba. Mereka berkumpul di taman dengan membawa semua yang telah mereka siapkan. Suasana sangat ceria. Dan mereka mulai bermain berbagai permainan. Fatty Blue dan Nobita berlari-lari, sementara Suneo dan Fat Tiger bermain bola. Shizuka mengawasi semuanya dengan senyuman. Setelah bermain, mereka duduk bersama untuk menikmati makanan. Semua makanan yang dibawa sangat lezat, dan mereka saling berbagi. Tawa dan kebahagiaan memenuhi taman. Dan mereka merasa sangat bersyukur bisa menghabiskan waktu bersama. Nobita merasa bahwa persahabatan mereka semakin kuat. Saat matahari mulai terbenam, mereka memutuskan untuk mengakhiri hari dengan bermain permainan terakhir. Fatty Blue mengusulkan permainan petak umpet. Semua setuju dan mulai bermain dengan semangat. Nobita merasa sangat bahagia, menyadari bahwa hari-hari seperti ini adalah yang paling berharga dalam hidupnya. Setelah bermain, mereka semua berkumpul di bawah pohon besar untuk beristirahat. Nobita mengeluarkan minuman dari tasnya dan membagikannya kepada semua teman-temannya. Mereka duduk bersama, menikmati suasana yang tenang, dan berbagi cerita tentang pengalaman seru yang mereka alami selama piknik. Fat Tiger menceritakan tentang momen lucu ketika dia hampir jatuh saat bermain bola, dan semua orang tertawa mendengarnya. Suneo kemudian mengusulkan untuk membuat rencana kegiatan selanjutnya. Dia ingin mengadakan kompetisi olahraga di sekolah. Semua setuju dan mulai mendiskusikan jenis olahraga yang akan dipertandingkan. Nobita merasa bersemangat dengan ide tersebut dan berjanji untuk membantu merencanakannya. Setelah beberapa saat, mereka mulai merapikan barang-barang dan bersiap untuk pulang. Nobita merasa sedikit sedih karena hari yang menyenangkan ini akan segera berakhir. Tetapi dia juga merasa bahagia karena bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan teman-temannya. Mereka semua berjanji untuk bertemu lagi minggu depan. Di perjalanan pulang, mereka saling berbagi pesan di grup chat tentang pengalaman hari itu. Fatty Blue mengirimkan foto-foto lucu yang diambil selama piknik, dan semua orang memberikan komentar positif. Nobita merasa bahwa meskipun mereka sudah pulang, kebersamaan mereka tetap terasa melalui pesen-pesen tersebut. Sesampainya di rumah, Nobita menceritakan semua pengalaman seru kepada ibunya. Ibunya tersenyum dan merasa senang melihat Nobita bahagia. Dia juga mengingatkan Nobita untuk selalu menjaga persahabatan dan menghargai waktu bersama teman-temannya. Nobita mengangguk setuju, merasa beruntung memiliki orang tua yang mendukungnya. Keesokan harinya, saat di sekolah, mereka semua tidak sabar untuk bertemu dan berbagi cerita baru. Nobita merasa bersemangat untuk belajar dan berinteraksi dengan teman-temannya. Dia menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menciptakan kenangan indah. Di kelas, mereka membahas tentang proyek kelompok yang akan datang. Nobita dan teman-temannya sepakat untuk bekerja sama dan saling membantu. Mereka merasa bahwa dengan kerjasama, mereka bisa mencapai hasil yang lebih baik. Fat Tiger berjanji untuk membawa ide kreatif untuk proyek tersebut. Saat istirahat, mereka berkumpul di lapangan dan bermain bersama. Nobita merasa sangat bersyukur bisa memiliki two-man-man yang selalu mendukungnya. Mereka semua berjanji untuk terus menjaga kebersamaan dan menciptakan lebih banyak kenangan indah. Di masa depan, ketika bel berbunyi, mereka kembali ke kelas dengan semangat baru untuk belajar. Di kelas, mereka mulai mempersiapkan proyek yang akan datang. Nobita merasa bersemangat dan tidak sabar untuk mulai bekerja. Dia tahu bahwa dengan bantuan teman-temannya, mereka bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mereka membagi tugas dan mulai bekerja dengan penuh semangat. Setelah beberapa hari bekerja keras, mereka akhirnya menyelesaikan proyek mereka. Nobita merasa bangga dengan hasil kerja keras mereka. Mereka semua sepakat untuk melakukan presentasi di depan kelas keesokan harinya. Fatty Blue mengusulkan agar mereka berlatih terlebih dahulu dan semua setuju. Malam itu, mereka berlatih presentasi di rumah. Nobita merasa sedikit gugup, tetapi teman-temannya memberinya semangat. Fatty Blue menunjukkan cara berbicara di depan umum dengan percaya diri. Mereka semua saling memberikan masukan untuk meningkatkan presentasi mereka. Keesokan harinya, mereka datang ke sekolah dengan semangat tinggi. Nobita merasa lebih percaya diri setelah berlatih bersama teman-temannya. Saat giliran mereka untuk presentasi tiba, mereka melangkah ke depan kelas dengan penuh keyakinan. Semua teman sekelas mereka memperhatikan dengan seksama. Presentasi berjalan lancar. Nobita dan teman-temannya menjelaskan proyek mereka dengan jelas dan menarik. Fat Tiger, yang sebelumnya merasa ragu, tampil sangat baik dan berhasil menarik perhatian kelas.
Shizuka memberikan penjelasan yang sangat baik, dan Fatty Blue menambahkan elemen visual yang membuat presentasi semakin menarik. Setelah presentasi selesai, guru mereka memberikan pujian atas kerja keras dan kerjasama mereka. Nobita merasa sangat bangga dan bersyukur memiliki teman-teman yang hebat. Mereka semua merayakan keberhasilan mereka dengan makan siang bersama di kantin.